Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang ada di kedalaman lautan, terjangkau dan tidak terjangkau oleh mata kita. Juga tak lupa kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya juga mengucapkan salam kepadanya. Teman-temanku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang dua pahlawan Islam, yang pertama dan yang terakhir dalam pembebasan kota Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini merupakan kota Istanbul yang sekarang yang berada di Turki. Yang mana dahulu kota Konstantinopel ini merupakan kota yang sangat indah, kota yang sangat maju dibandingkan kota-kota yang lainnya pada masanya. Dan di sana juga dibangun banyak sekali gereja. Gereja-gereja dibangun di sana, dan ada satu gereja terbesar yang merupakan kebanggaan atau simbol kebanggaan orang-orang Kristen Ortodok, yaitu gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Nah, lalu kenapa bisa Konstantinopel sekarang berubah menjadi Istanbul dan gereja terbesar dirubah menjadi masjid? Nah, jadi ada satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Yang artinya, sungguh Konstantinopel pasti akan dibebaskan oleh kalian, umat Islam ya. Maka sehebat-hebatnya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sekuat-kuat pasukan adalah pasukannya. Dalam hadis ini kita bisa lihat redaksinya disebutkan la tuftahanna, yang mana maknanya ini sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. Dan arti dari kalimat ini juga dibebaskan. Berarti umat Islam ini bukan penjajah, bukan menjajah, akan tetapi membebaskan, seperti itu. Lalu siapakah sahabat yang pertama? Sahabat yang pertama adalah Abu Ayyub al-Ansari, atau nama aslinya Khalid bin Zaid. Beliau ini merupakan sahabat Rasul yang usianya sangat panjang. Ketika Rasul wafat pun usianya sudah mencapai 80 tahun. Nah, beliau ini merupakan sahabat yang tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Beliau tentu mengetahui hadis tadi. Nah, beliau juga dikabarkan Rasul dalam hadis lain dikatakan bahwa pasukan penyerangan Konstantinopel ini pasti akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan, beliau pasti mau ikut. Nah, di zamannya Yazid bin Muawiyah, beliau ini merupakan khalifah kedua dinasti Umayyah. Abu Ayyub al-Ansari ini mendengar kabar-kabar pembebasan Konstantinopel. Nah, tentu beliau ini pasti pengen ikut gitu. Nah, Yazid bin Muawiyah saat itu sudah membuat pasukan, dan Abu Ayyub pun mendatangi Yazid bin Muawiyah. Abu Ayyub memaksa kepada Yazid untuk dirinya itu agar bisa mengikuti perang. Akan tetapi pada awalnya Yazid bin Muawiyah melarang. Bayangkan saja kakek-kakek yang sudah sangat tua renta, yang usianya pada saat itu sudah mencapai kalau tidak salah 100-an tahun, pengen ikut perang gitu. Cuman akhirnya karena melihat kegigihannya beliau juga, akhirnya dibawalah Abu Ayyub ini ke medan perang. Nah, singkat cerita, sesampainya di depan tembok Konstantinopel, keesokan harinya mau menyerang, Abu Ayyub al-Ansari ini jatuh sakit, bahkan sampai sekarat. Akhirnya beliau berwasiat kepada Yazid. Beliau berkata, "Wahai Yazid, jikalau aku meninggal, maka jangan kuburkan jenazah saya kecuali di depan gerbang tembok Konstantinopel. Bawa jenazah saya, pikul, makamkan, kuburkan di sana," gitu katanya. Karena, kata Abu Ayyub juga, karena saya pernah berjanji kepada Rasul bahwa saya ingin mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan perang Konstantinopel. Lalu kata Yazid, "Baiklah," katanya. Nah, akhirnya pada malam itu Abu Ayyub al-Ansari pun meninggal dunia. Oleh karena itu, Yazid bin Muawiyah tentunya harus melaksanakan wasiatnya. Nah, di hari perang, jenazahnya dibawa di depan, dipikul oleh sebagian orang sambil memikul sambil membawa pedang, dan berhasillah Yazid bin Muawiyah ini menghantarkan jenazahnya ke depan atau ke dekat gerbang tembok Konstantinopel dan dimakamkan di sana. Namun peperangan kali ini belum dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi ya belum dimenangkan karena berbagai faktor, karena kurangnya persiapan dan lain sebagainya. Akan tetapi perjuangan umat Islam tentu tidak berhenti sampai di sini. Umat Islam masih terus berjuang, terus-menerus turun-temurun ratusan tahun dari generasi ke generasi, berkali-kali gagal sampai akhirnya sampailah pada zamannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini
atau disebut juga Mehmet II atau nama aslinya Muhammad Khan bin Murad. Beliau ini merupakan penguasa Utsmani ke-7. Nah, sejak kecil beliau ini sudah berguru ke ulama-ulama terbaik, yaitu kepada Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aksyamsuddin. Nah, tentunya yang dipelajari pertama adalah adab, karena ulama terdahulu ini sangat menjunjung tinggi adab. Nah, Muhammad Al-Fatih ini tentunya memiliki banyak kehebatan. Kita singkat saja. Di usia yang ke-8 tahun, beliau ini sudah hafal Al-Quran, sudah menjadi hafiz. Lalu beliau ini jenius dalam berbagai bidang, orang yang sangat jenius, multi talent. Nah, berkat kehebatan gurunya juga, di usianya yang ke-16 tahun, dia sudah menguasai 8 bahasa ya. Dan di usianya juga yang sangat muda, beliau ini sudah diangkat menjadi sultan, sudah memimpin sebuah negara. Dan setelah dia balik sampai wafatnya, beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib dan sholat tahajud. Luar biasa sekali. Nah, beliau pun mulai membentuk pasukan. Pasukan ini terkenal dengan nama Inkisaria atau Yeniseri. Ini merupakan 7.000 pasukan elit. Yang mana kehebatan pasukannya Al-Fatih ini, setengahnya dari pasukannya ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Luar biasa. Dan kemudian beliau pun mulai merancang strategi. Beliau mulai membuat benteng atau tembok Rumeli atau Rumel Hisar. Ini untuk memblok bala bantuan musuh. Kemudian beliau juga membuat senjata, yang mana senjatanya ini sangat terkenal, teman-teman juga pasti mengetahui. Beliau ini membuat meriam, 69 meriam besar dibuat, dan meriam ini dirancang oleh seorang seniman senjata yang bernama Urban. Banyak sebutan untuk meriam ini, salah satunya ini The Muhammad Great Gun. Nah, selain membuat senjata, selain membuat meriam, beliau juga membuat 400 kapal perang. Dan beliau pun merencanakan untuk menyerang dari arah darat dan dari arah laut. Akhirnya sampailah di hari H, 250.000 pasukan umat Islam jalan dari Edirne ke Konstantinopel. Jalan kaki selama 2 bulan, akhirnya sampailah mereka. Dan di sana, dari ujung ke ujung tembok Konstantinopel yang panjangnya sejauh 7,5 km, bayangkan sejauh itu dipenuhi oleh umat Islam, pasukan umat Islam. Nah, sebelum berperang, Muhammad Al-Fatih mengirimkan terlebih dahulu utusannya ke Konstantinopel. Kenapa mengirimkan utusan? Karena dalam Islam, perang pun ada adabnya. Dalam satu hadis disebutkan, janganlah kalian memerangi manusia sampai kalian mengirimkan utusan ke pekarangan mereka, dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1, masuklah kalian kepada Islam, karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti nggak usah perang kan. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan, dan yang ketiga, diperangi. Lalu apa jawaban dari Kaisar Konstantinopel? Katanya, lebih baik kita mati. Otomatis berarti perang sudah di-ACC. Akhirnya perang pun dimulai. Tepatnya pada hari Jumat, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya sholat Jumat di sana. Setelah selesai sholat takbir, suara umat Islam terdengar sampai ke dalam kota. Dan saking horornya situasi saat itu, sampai orang Konstantinopel berkata, sepertinya ini merupakan hari terakhir kita bisa melihat salib di atas Hagia Sophia. Saking mengerikannya kondisi saat itu. Nah, akhirnya dari tanggal 6 sampai 20 April 1453, berarti kurang lebihnya 2 minggu, mereka berperang di sana. Tetapi harapan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nyatanya pasukan umat Islam kalah total. 400 kapalnya Muhammad Al-Fatih dibantai habis cuman sama 27 kapalnya Konstantinopel. Nah, benteng Konstantinopel pun masih berdiri kokoh. Lah, kok masih kokoh? Iya, karena meskipun Muhammad Al-Fatih menggunakan meriam, ternyata baru diketahui kelemahannya. Meriamnya Muhammad Al-Fatih ini hanya bisa menembak 1 kali dalam 3 jam. Jadi setiap ada kerusakan, orang Konstantinopel langsung memperbaiki. Kerusakan diperbaiki lagi, jadi nggak hancur-hancur gitu. Nah, akhirnya yang mereka lihat ini bukan kemenangan, justru malah mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Nah, situasi kondisi suasana di sana pun sudah mulai memburuk. Para pasukan sudah bermental kalah, sudah pesimis, sudah merasa udahlah, ini kita pasti kalah. Mendingan pulang aja gitu daripada di sini orang yang meninggal semakin banyak, menang enggak gitu. Nah, di situ Muhammad Al-Fatih pun tentu merasa bingung, mulai kebingungan, mulai resah gitu, semakin resah dan sangat resah. Dan di sana juga gurunya Al-Fatih ini, Syekh Aksyamsuddin, mengetahui bahwa muridnya ini sedang gundah gulana. Nah, oleh karena itu, Syekh Aksyamsuddin mengajak Muhammad Al-Fatih ke suatu tempat. Kemanakah mereka pergi? Mereka pergi ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini
sahabat yang sudah kita ketahui tadi, yang jenazahnya ikut berperang. Mereka berdua jalan-jalan ke sana, dan Syekh Aksamsuddin pun menasehati Muhammad Al-Fatih di sana. Beliau berkata, "Seperti yang kau ketahui anakku, Abu Ayyub sahabat Rasul, ia tidak muda sepertimu. Ia ikut berperang dengan pasukan Islam melawan tentara Romawi. Ia sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi tetap ingin berperang dan meminta dikuburkan di dekat tembok Konstantinopel. Percayalah, kamu adalah panglima yang dikabarkan Rasul. Jika tidak sekarang, maka kamu tidak akan bisa lagi menaklukkan Konstantinopel." Kurang lebihnya seperti itu perkataan Syekh Aksamsuddin. Akhirnya muncullah kembali semangatnya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini menjadi pemetik kembali semangat bagi Muhammad Al-Fatih, dan berkat nasihat dari gurunya dan juga Muhammad Al-Fatih ini mendapatkan ilham dari Allah. Akhirnya beliau mendapatkan satu ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebuah strategi kejutan. Jadi Muhammad Al-Fatih ini akan membawa kapalnya yang masih tersisa melalui jalur darat. Ditarik. Lah, kok melalui jalur darat? Iya. Jadi kita kembali lagi, benteng Konstantinopel ini terlalu kokoh karena pasukannya terlalu fokus ke sana. Jadi Muhammad Al-Fatih ingin memecah fokus mereka ke sisi lain, yaitu ke Teluk Tanduk. Namun di Teluk Tanduk ini, jalur yang seharusnya dilalui oleh kapal tidak bisa dilalui karena sudah terhalang oleh rantai-rantai raksasa. Oleh karena itu Muhammad Al-Fatih pun berencana memindahkan kapalnya melalui jalur darat. Meskipun jalur daratnya ini treknya itu berbukit-bukit gitu, jadi nggak mungkin gitu sebenarnya buat dilewati. Namun Al-Fatih justru dengan keyakinannya beliau berkata, "Jangan katakan kepada saya tidak mungkin jika kamu belum mencoba." Akhirnya tanggal 21 April 1453, 72 kapal pindah dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk hanya dalam waktu 1 malam. Akhirnya peperangan pun kembali berlangsung. Kurang lebih 2 bulan peperangan berlangsung. Akhirnya Muhammad Al-Fatih berhasil membuat lubang besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel. Oleh karena itu berarti sudah semakin mudah nih pasukan Islam memasuki Konstantinopel, masuk ke dalam gitu, menyerang. Nah, setelah kejadian besar tersebut, Muhammad Al-Fatih nggak langsung melanjutin perang. Akan tetapi beliau justru meliburkan dulu pasukannya untuk berperang di keesokan harinya. Kenapa diliburkan? Karena Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk berpuasa sunnah dan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keberhasilan dalam pembebasan kali ini. Selain itu mereka juga membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan akhirnya di keesokan harinya, berarti tanggal 28 Mei 1453, akhirnya menjadi hari kemenangan bagi umat Islam. Muhammad Al-Fatih di usianya yang ke-21 tahun, dia berhasil memimpin pasukannya membebaskan kota Konstantinopel. Akhirnya masuklah beliau bersama pasukannya ke Konstantinopel. Beliau berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberi kemuliaan kepada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur untuk rakyatku." Lalu kemudian beliau pun masuk ke gereja Hagia Sophia. Di sana mereka melihat banyak sekali perempuan dan anak-anak yang sedang menangis karena takut dibantai habis oleh pasukan umat Islam. Akan tetapi apa? Muhammad Al-Fatih justru membebaskan mereka. Muhammad Al-Fatih melindungi mereka, nyawanya, logistiknya dilindungi selama mereka berada di kota itu. Akan tetapi asalkan gereja Hagia Sophia ini dirubah menjadi masjid. Nah, tempat terbaik bayangkan diubah menjadi masjid. Dan akhirnya setelah dihitung dengan 825 tahun penantian, selama 54 hari juga mereka perang di sana, akhirnya umat Islam berhasil menaklukkan atau membebaskan Konstantinopel, yang mana dengan atau oleh Muhammad Al-Fatih ini sendiri diubahlah namanya menjadi Islambul dan direvisi kembali menjadi Istanbul. Dan sejak saat itu azan selalu berkumandang sampai detik ini, meskipun sempat tertunda karena sempat dijadikan sebagai museum, namun alhamdulillah pada saat ini sudah difungsikan kembali menjadi masjid. Nah, kita bisa melihat alangkah lamanya mereka menanti ratusan tahun, sementara kita mungkin baru beberapa hari, baru beberapa saat, baru beberapa lama, beberapa tahun, terkadang kita sudah menyerah. Dan bahkan mungkin juga kita sudah gagal sebelum memulai. Akan tetapi pasukan umat Islam ini sangat-sangat sabar, mereka terus berjuang dan tidak pernah patah semangat, tidak pernah menyerah sampai berhasilnya. Nah, dari kisah ini semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran, bisa mencontoh kehebatan dari perjuangan mereka. Jasad Abu Ayyub Al-Ansari masih terkubur di sana. Namun ringkikan kuda dan gemerincing pedang tidak terdengar lagi. Waktu telah berlalu
dan kapal telah berlabuh di tempat tujuan. Abu Ayyub Al-Ansari telah menghadap Ilahi di tempat yang didambakan, dan Konstantinopel pun telah dibebaskan oleh sebaik-baik panglima perang Muhammad Al-Fatih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat diambil dan tentunya diamalkan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan tentu datang dari diri saya sendiri. Oleh karena itu saya meminta maaf dan beristighfar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.